Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Rindu Puspita Wibawa Eskom Mkom, dosen tetap PNS, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Saat ini, saya tengah mengikuti program sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Saya akan menyusun dokumen pernyataan diri dosen sebagai bagian dari penilaian kinerja dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Interaksi Manusia dan Komputer, atau biasa disebut dengan IMK. Saya mengajar mata kuliah IMK pada semester gasal tahun akademik 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode 832-070-2021. Metode pembelajaran yang saya terapkan berfokus pada pencapaian hasil belajar atau lebih dikenal dengan Outcome-Based Education. Metode ini diadaptasi dan telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran semester atau biasa disebut dengan RPS. Dalam pendekatan ini, penilaian tidak hanya mengukur seberapa baik mahasiswa menguasai materi, tetapi juga sejauh mana mahasiswa dapat mencapai kompetensi yang diinginkan. Diawali dengan menetapkan outcome, yaitu pembelajaran yang jelas dan kompetensi yang ingin dicapai. Tujuan dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer terkandung dalam deskripsi, yaitu memahami hubungan antara manusia dan komputer, perkembangan terkini dalam bidang interaksi manusia dan komputer, perancangan antarmuka atau interface yang efektif dalam pengembangan perangkat lunak, serta tren dan arah perkembangan interaksi manusia dan komputer di masa mendatang. Sedangkan kompetensi yang ingin dicapai adalah pengembangan UI/UX. Perkuliahan interaksi manusia dan komputer diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan project-based learning, yaitu kombinasi antara pembelajaran luring atau tatap muka dan daring. Pembelajaran daring difasilitasi melalui platform LMS resmi Universitas Negeri Surabaya, yakni sindik.unesa.ac.id. Melalui platform tersebut, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh rencana pembelajaran semester, serta mengunggah tugas secara daring. Sementara kegiatan diskusi interaktif dan presentasi dilakukan secara langsung di dalam kelas. Dalam penerapan pendekatan project-based learning, proyek akhir dikolaborasikan dengan beberapa mata kuliah lainnya. Contoh, dengan mata kuliah analisis perancangan sistem dan pemrograman web. Di tahap analisis dan perancangan, mahasiswa dapat mencari studi kasus nyata sebagai penerapan dari mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Kemudian, pada tahap desain, mahasiswa dapat mengimplementasikan keilmuan interaksi manusia dan komputer. Di tahap implementasi hingga evaluasi, mahasiswa dapat menerapkan ilmu dari pemrograman web, sehingga luaran dari mata kuliah dapat dipenuhi, yaitu perancangan UI/UX dalam aplikasi. Terdapat 14 capaian pembelajaran atau CPL dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sedangkan untuk CPMK, terdapat 4 CPMK pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. CPMK 1, mahasiswa dapat membuat rancangan pengalaman pengguna dengan benar. CPMK 2, mahasiswa dapat membuat rancangan antarmuka pengguna dengan benar. CPMK 3, mahasiswa dapat mengimplementasikan rancangan pengalaman pengguna. CPMK 4, mahasiswa dapat mengimplementasikan rancangan antarmuka pengguna. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah interaksi manusia komputer berupa yang pertama, RPS. RPS dapat diunduh pada LMS di sindik.unesa.ac.id. Kedua, referensi e-book juga dapat diunduh pada LMS sindik.unesa.ac.id. Yang terakhir adalah PowerPoint berisikan materi untuk setiap pertemuan. Sedangkan materi pembelajaran interaksi manusia dan komputer diawali dengan desain interaksi,
kemudian faktor kognisi manusia, prinsip interaksi sosial pada desain interaksi, antarmuka piranti interaktif, proses desain interaksi ragam dialog, pengumpulan data pengalaman pengguna, analisis data, menentukan requirement aspek ergonomik, persona, skenario dan storyboard, arsitektur informasi dan prototyping, terakhir simulasi dan evaluasi desain interaksi. Kriteria penilaian mata kuliah interaksi manusia komputer terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, aktivitas partisipasif dengan bobot 16,5%. Kedua, UTS atau Initial Project dengan bobot 25%. Ketiga, portofolio dengan 10%. Dan terakhir, S atau Final Project dengan bobot 47,5%. Penilaian dalam perkuliahan dilakukan setiap minggu berdasarkan bobot dalam persentase evaluasi. Penilaian dilakukan secara objektif, aspek mencakup aktivitas, partisipatif, perancangan portofolio, serta kemampuan dalam menganalisis dan menyelesaikan proyek. Untuk mendukung penilaian yang adil dan transparan, saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Hasil evaluasi akan disampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik yang konstruktif. Melalui pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning. Sehingga diharapkan tercapai kompetensi dengan menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia. Khususnya dalam bidang UI UX yang dinamis dan terus berkembang. Tahap selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Gimana liburannya? Biasa aja. Cukup lama ya liburnya. Ada 2 bulan kayaknya ya. Sebetulnya. Oke. Jadi selamat datang kembali. Kita masuk di semester yang baru dengan mata kuliah yang baru. Ya, hari ini kita akan masuk pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, pada pertemuan pertama kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan desain interaksi. Tapi sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu supaya kan diberikan kelancaran dan berkah sampai akhir semester nanti. Silakan berdoa menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Ya. Ada yang tahu mungkin desain interaksi itu apa? Atau mata kuliah ini nanti kita akan membahas soal apa? Ya, betul. Judulnya desain ya. Tapi lebih spesifik desain apa? Betul, UI UX ya. Jadi kalau di semester kemarin kalian sudah belajar dasar-dasar pemrograman mungkin ya, atau beberapa mata kuliah basis data seperti itu. Nah, di semester ini kalian akan mulai membahas tahapan selanjutnya, yaitu salah satunya adalah terkait dengan desain UI UX. Nah, agenda kita hari ini karena ini masih pertama, jadi ada pemahaman umum terkait dengan desain interaksi itu sendiri. Lalu ada tujuan desain interaksi, karakteristik dan prinsip-prinsip dari desain. Nah, oke, kita awali dengan apa ya? Biar nggak terlalu tegang, kita akan mencoba menerka kira-kira ini gambar apa gitu ya. Nah, ini. Ada yang tahu ini? Ya, Bapak kalian ya. Bapak-bapak ini melihat ke arah mana? Ke arah depan atau ke arah kiri atau ke arah kanan? Depan. Tapi kalau dari kanan masih bisa dimaklumi nggak? Masih bisa ya. Tapi telinganya benar. Tapi telinganya seperti bukan real, betul ya. Tapi sekali lagi karena ini adalah
desain itu tadi tergantung perspektif dari kita. Oke, kita masuk ke apa itu desain interaksi ya, atau pemahaman terkait dengan desain interaksi. Ada dua pendapat. Yang pertama dari Price, Sharp, and Rogers. Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working life. Jadi mendesain interaktif produk interaktif yang membantu bagaimana orang-orang bisa berkomunikasi dan berinteraksi setiap harinya dengan kehidupan atau daily life and daily activity-nya. Gitu ya. Jadi kembali lagi kalau desainer UI UX itu tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga harus membantu supaya produk yang dia buat ini nantinya akan berguna gitu ya oleh orang. Lalu pendapat yang selanjutnya dari Winograd, The Design of Space for Human Communication and Interaction. Desain untuk human communication interaction, atau dalam bahasa Indonesia adalah interaksi manusia dan komputer. Oke. Lalu cakupan dari desain interaksi, ada beberapa disiplin ilmu yang kita terapkan dalam merancang. Gitu. Selain dari desain sendiri ya, ada desain grafis, produk, artistik, industri, dan industri film. Tapi kita juga memikirkan dari segi ergonomi, psikologi, informatika, engineering, ilmu komputer, dan ilmu sosial. Lalu ada bidang multidisiplin, yaitu faktor manusia, rekayasa kognisi, HCI, ergonomi kognitif, sistem informasi komputer, and supported cooperative work, atau CSCW. Tuh, jadi seorang desainer UI UX itu kalian nggak hanya belajar teknis. Kalau desain udah pasti ya, kalian harus bisa skill untuk mendesain. Desain bisa memanfaatkan berbagai macam tools kalau sekarang ini. Nah, tapi kalian juga harus bisa memiliki keilmuan lainnya. Ya, utamanya adalah psikologis dan ergonomi. Ketika kita merancang sebuah produk yang diharapkan nanti akan digunakan oleh orang lain ya, atau sasaran yang nanti akan menjadi pengguna kita, itu kita harus tahu bagaimana karakteristiknya pengguna kita. Ya, jadi tujuan dan keuntungan dari penerapan desain interaksi itu ada dua. Yang pertama, mengembangkan produk yang usable, seperti saya contohkan tadi ya. Jadi kalau kita membuat sebuah produk, harus bisa digunakan oleh pengguna. Lalu yang kedua adalah melibatkan pengguna dalam proses desain. Nah, ini yang biasanya menjadi salah satu kekurangan atau alasan kenapa produk itu tidak digunakan. Misalnya sering ya, misalnya kita membuat sebuah produk, mungkin budgetnya sudah banyak yang dikeluarkan, waktunya sudah banyak yang dihabiskan gitu ya, skupnya sudah sangat melebar, tapi tidak digunakan. Ya, beberapa aplikasi bisa jadi seperti itu. Nah, salah satunya adalah karena tidak melibatkan pengguna dalam proses desain. Jadi memang ketika kita mendesain harus sering bahkan menjalin komunikasi yang baik dengan pengguna. Nah, salah satu caranya ya dengan berkomunikasi. Maka komunikasi itu juga penting dimiliki oleh seorang desainer UI UX. Selanjutnya terkait dengan keuntungan menerapkan desain interaksi. Yang pertama, kita mendesain produk interaktif yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, sudah pasti karena usable tadi ya. Lalu menawarkan banyak solusi karena tidak ada satu solusi untuk semua masalah. Lalu yang ketiga, tidak sekedar berasumsi ya. Dan yang keempat adalah mengatasi perbedaan kepekaan dan kemampuan tim serta pengguna. Ini tadi kalau saya kasih contoh terkait dengan LMS, bahwa pengguna kita itu nggak sama semuanya. Mungkin ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan juga. Ya, kita lanjutkan ke karakteristik desain interaksi ya. Ada 3 karakteristik desain interaksi, tapi kita bedah yang pertama terlebih dahulu, yaitu keterlibatan pengguna. Oke, nah ini
Ada dua isu utama dari keterlibatan pengguna. Yang pertama, perbedaan budaya, dan yang kedua adalah perbedaan aksesibilitas. Nah, ada contoh kasus di sini. Konteksnya adalah penggunaan aplikasi ojek online. Ada dua pengguna di sini. Yang pertama adalah Tayo, 12 tahun, ingin berangkat sekolah, dan Suharti, 45 tahun, ingin pergi ke mall. Pertanyaannya, apakah kebutuhannya sama? Lalu apakah kemampuan mempelajari penggunaan aplikasinya sama? Dan terakhir adalah apakah preferensi terkait prosesnya sama? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Mas. Di sini aja Mas Firman. Untuk pertanyaan pertama, apakah kebutuhannya sama? Untuk menurut saya tidak sama, Bu. Karena Tayo dia mau berangkat ke sekolah, sedangkan untuk Suharti dia ingin pergi ke mall. Jadi dua user ini tidak memiliki kebutuhan yang sama. Lalu untuk yang poin kedua, apakah kemampuan mempelajari penggunaan aplikasinya sama? Yang pasti beda, Bu. Karena terbentang dari umur juga, si Tayo berumur 12 tahun dan juga Suharti 45 tahun, di mana yang pastinya Tayo lebih cepat buat paham untuk mempelajari suatu hal baru, sedangkan Suharti dia ini mungkin lebih ke agak lama, Bu, karena sudah lumayan tua kayak gitu. Terus apakah preferensi terkait proses sama ini? Sebenarnya tidak, Bu. Satu contohnya, kalau misalkan Tayo ini pasti untuk pembayaran dia bisa saja cashless karena di top upin oleh orang tuanya. Nah, sedangkan kalau Suharti dia pasti cash, Bu, karena udah tua juga dan pasti jaga-jaga bawa uang cash. Oke, baik. Ya, cukup tepat untuk jawabannya. Jadi kembali karena kita nggak bisa menyamakan semua pengguna, maka harus ada alternatif yang diberikan oleh developer. Atau di sini dalam hal ini adalah seorang desainer UI UX. Ya. Jadi terima kasih Mas Firman atas jawabannya. Oke. Jadi betul. Jadi karena Tayo ini masih muda, kemungkinan dia dari kecil sudah biasa menggunakan gadget, jadi tidak sulit untuk memahami sesuatu hal yang baru. Tapi Bu Suharti karena mungkin usianya juga sudah cukup matang dan sudah memiliki beberapa aktivitas juga, jadi untuk mempelajari hal yang baru mungkin akan ada kesulitan. Tapi konteksnya adalah aplikasi ojek online, ya kan? Berarti kebutuhan mereka bisa jadi sama, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi tujuannya bisa jadi berbeda. Gitu. Saya suka untuk jawaban dari Firman tadi, apakah preferensinya sama? Dia memberikan contoh terkait dengan pembayaran, gitu ya. Jadi kalau Tayo kemungkinan menggunakan e-wallet atau cashless, gitu ya, dan Bu Suharti ini menggunakan cash. Gitu. Nah, itulah seberapa penting kita melibatkan pengguna, ternyata penting sekali. Gitu ya. Kalau dari tadi saya sudah sampaikan bahwa pengguna itu harus diperhatikan, pengguna harus dipertimbangkan. Ya, memang karena kita tujuannya adalah supaya aplikasi kita atau desain kita ini dapat diterima dan digunakan oleh penggunanya. Kita lanjut ke identifikasi usability goal dan user experience goal yang jelas. Salah satu karakteristik dari desain interaksi. Usability goals itu adalah kebergunaan, ya, tujuan dari aplikasi itu dibuat. Gitu. Kalau kita ambil konteks dari ojek online tadi misalnya, berarti tujuan aplikasinya adalah memudahkan orang untuk mengakses transportasi, gitu kan? Ya, itu adalah usability goal-nya. Kita lanjut ke iteratif, ya. Yang terakhir itu adalah desain itu harus iteratif. Oke. Ada yang tahu mungkin iteratif itu apa, yang dimaksud iteratif di sini? Saya, Bu. Jadi menurut saya iterasi itu adalah sebuah kegiatan perulangan di mana misalnya kita kembalikan ke penggunanya, jika penggunanya itu merasa perlu diperbaiki di sesuatu hal seperti icon, warna dan lain-lain, maka kita sebagai developer harus memerhatikan revisi-revisi yang
dipergunakan di aplikasi tersebut. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Ai itu benar. Di dalam kita membuat sebuah aplikasi pun kita juga ada beberapa metode yang kalian mungkin kenal seperti System Development Life Cycle (SDLC). Itu kan juga digambarkan dengan lingkaran gitu ya, anak panah yang melingkar gitu. Nah, iteratif pun juga sama. Di dalam kita mendesain itu juga ketika desain kita mungkin prototype ya atau masih dalam bentuk skenario gitu ya. Itu kita diskusikan dengan pengguna. Kita diskusikan dengan pengguna. Ini misalnya penggunanya siapa ya Bu kira-kira gitu. Kalau misalnya penggunanya itu orang banyak, maksudnya ya bukan perusahaan, bukan institusi gitu ya. Itu kan agak susah nyari data penggunanya itu seperti apa. Ya kita ambil aja sampel. Kita ambil sampel, mereka kita kasih coba, terus kita minta pendapatnya mereka. Seperti apa, ini kurang apa misalnya, atau ini sudah cukup, atau apa yang perlu ditingkatkan, misalnya seperti itu. Nah, ketika memang ada yang memang perlu ditingkatkan, maka seorang desainer UI UX itu harus mau untuk kembali mereview desain yang masuk ke dalam prinsip-prinsip desain interaksi ya. Ada 5 prinsip. Yang pertama ada visibility, lalu feedback, constraint, konsistensi, dan affordance. Kita bahas lebih mendalam terkait dengan visibility. Visibility ini berarti ada hubungannya sama ya visual, atau apa yang kita lihat ya. 5 prinsip ini menurut Prince et al. Tahun 1988. Maka kalau kita membuat sebuah desain itu kalau bisa langsung to the point, ini maksudnya apa? Gitu, alias visible atau mudah untuk dikenali ya. Oke, yang selanjutnya adalah feedback. Nah, kalau feedback ini sebenarnya sering banget di aplikasi-aplikasi yang kita biasa gunakan. Contohnya di sini adalah WhatsApp. Ya, WhatsApp. Apa yang dimaksudkan dengan feedback? Gitu. Feedback itu sebenarnya adalah apa ya namanya? Informasi. Gitu. Informasi yang dimunculkan oleh sebuah aplikasi ketika kita melakukan action tertentu. Jadi misalnya kayak kita mau voice note di WhatsApp, itu kan ada setelah kita pencet itu dia ngasih instruksi hold gitu ya kan, hold to record gitu kan. Nah dia ngasih tahu itu namanya feedback, sehingga tujuannya pengguna itu nanti akan ngerti, oh ternyata nggak harus dipencet terus lah misalnya, atau harus dipencet terus, kalau nggak mau dipencet terus harus dikunci misalnya kayak gitu. Oke, lalu yang ketiga adalah constraint. Constraint di sini tuh artinya batasan ya, batasan. Ada juga kan kalau di coding yang namanya constraint ya, batasan bahwa aplikasi yang kita buat itu harus ada apanya ya, ada batasnya. Misalnya gini, kalau kita membuat sebuah aplikasi yang memang dia itu digunakannya di mobile, ya berarti harusnya ukurannya segede ukuran mobilenya. Jangan misalnya HP-nya satu pakai HP yang misalnya, kalau saya kasih contoh HP yang gede banget itu kan misalnya Pro Max gitu ya, misalnya Pro Max. Terus dia nggak kompatibel dipakai dia nggak Pro Max. Nah itu jangan. Jadi kalau misalnya ketika dipakai di Pro Max ya dia harus mengisi layarnya penuh. Tapi kalau dipakai di yang tidak Pro Max ya harus bisa menyesuaikan layarnya. Nah itu yang namanya constraint atau adanya batasan. Jadi nggak ada yang over, nggak ada yang terlalu kecil. Itu. Lalu selanjutnya adalah konsistensi. Nah konsistensi ini gini, kalau misalnya kita sudah terbiasa sama sesuatu, tadi ya waktu di penjelasan terkait dengan usability goal, itu kan ada memorability. Jadi orang itu sudah cenderung terbiasa akan sesuatu. Kalau di sini contohnya adalah keypad, kalau tidak salah. Ya ini adalah standar biasanya gitu, yang diingat sama orang. Nah, oleh m-banking tersebut itu diacak gitu. Nah, kalau dilihat dari side
keamanan ya mungkin iya, tapi kembali lagi ketika kita memikirkan bahwa pengguna itu sudah terbiasa mengingat pola yang seperti ini, maka seharusnya ya tetap seperti ini. Mungkin keamanan bisa ditingkatkan dari hal yang lainnya, gitu ya. Oke, lalu yang terakhir itu adalah affordance. Nah, affordance ini itu bisa digambarkan seperti ini. Misalnya, contohnya gambar inilah, pintu gitu ya. Kalau tanpa ada keterangan pintu ini, membukanya caranya seperti apa, itu kan juga akan susah. Oke, jadi ini adalah materi terakhir ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kan tadi di awal perkuliahan dibahas penilaian mata kuliah itu berbasis proyek. Nanti proyeknya itu kira-kira seperti apa, Bu? Oke, baik, saya jelaskan. Jadi untuk mata kuliah interaksi manusia komputer ini kita sudah menerapkan metode OB atau Outcome Based Education. Jadi harapan saya nanti di akhir perkuliahan itu kalian bisa achieve satu kompetensi, yaitu adalah kompetensi sebagai developer UI UX ya. Jadi untuk developer UI UX ini nanti kalian harus membuat project. Project nanti akan berkelompok. Nah, kalian akan saya bagi dalam beberapa kelompok. Tapi setiap minggu itu nanti akan ada assessment yang saya nilai per pertemuannya. Nah, untuk projectnya sendiri, harapan saya bisa digabungkan dengan beberapa mata kuliah yang lainnya. Kalian semester ini ambil mata kuliah analisis perancangan sistem? Oke. Lalu pemrograman web barangkali? Nah, ya oke. Baik, nanti saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pengampunya. Kalau nanti misalnya memang bisa dijadikan satu, jadi satu luaran, tapi 3 mata kuliah itu bisa terakomodasi, itu akan lebih baik menurut saya. Akan lebih efisien dan efektif dari sisi kalian juga. Jadi nanti ketika kalian proses analisisnya, mulai bikin diagram-diagramnya bisa mengintegrasikan mata kuliah APS. Lalu ketika kalian mulai masuk ke tahapan desain, kalian implementasikan IMK ini. Dan nanti terakhir ketika sudah mulai ngoding sampai evaluasi, kalian bisa mengimplementasikan keilmuan dari pemrograman web. Harapan saya seperti itu, gitu ya. Jadi nanti harapannya outcome-nya bisa tercapai, kompetensi untuk UI UX developer. Gitu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita di minggu pertama ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kalian mulai pikirkan kira-kira kalian nanti akan membuat aplikasi apa. Tapi seharusnya kalau nanti jadi digabungkan dengan mata kuliah analisis perancangan sistem, studi kasusnya adalah studi kasus nyata. Jadi kalian harus ambil problem, mungkin bisa di sekitar kalian, di sekitar rumah, di sekitar kos, atau dimanapun tempat tinggal kalian. Kalian ambil satu problem, kalian implementasikan ke dalam aplikasi ini untuk bisa membantu menyelesaikan problemnya. Gitu ya. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian semua. Kita tutup kelas kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Sekian video rekaman pembelajaran dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer pada program studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.